Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mau beribadah kembali, meskipun secara online, yang percaya penyertaan Tuhan tetap berlaku atas kehidupan kita. Apapun yang kita alami saat ini semua oleh karena Tuhan. Apa yang ada pada kita semuanya milik Tuhan, dari Tuhan dan bagi Tuhan. Demikian juga ibadah kali ini, kita mau kembalikan semua hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua siap memuji nama Tuhan? Mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Aku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Aku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Aku sembah di tempat ini, Kau berikan kesejukan di hatiku. Mari Tuhan, bentuklah hati ini menjadi seturut firman-Mu, sempurnakan aku. Berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Ku berikan Tuhan yang terbaik bagi kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagi. Ku berikan Tuhan yang terbaik untuk kerajaan-Mu. Yang ada padaku kan ku serahkan bagimu. Layakkan ku Tuhan, persembahkan yang ada padaku, biar menjadi berkat buat kemuliaan, hormat bagimu. Mari menyembah, memberikan yang terbaik. Ini hidup kami, ini jiwa kami Tuhan, memuji
memuliakan Engkau. Oh, kami nikmati Engkau Tuhan, bersamamu kerinduan kami. Haleluya. Dapat percaya Tuhan, apa yang ada pada kami adalah darimu, bagimu, dan untukmu Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih. Pujian kami bagimu, hidup kami bagimu. Oh, sucikan, kuduskan, layakkan kami Tuhan, jadi Allahku. Oh, kami menyembah Engkau, Hamba ya Bapa, sebab Engkau baik, teramat baik, sungguh baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, selalu ada dan ada bersama-sama dengan kami. Kesetiaan-Mu teruji Tuhan. Kami nikmati damai sejahtera-Mu dalam kehidupan kami. Kami melewati hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau, sumber segala-segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Damai-Mu mengalir tak henti, menjagaku senantiasa. Oh, indahnya saat bersamamu, selalu berada dekatmu setiap hari. Damai-Mu mengalir tak henti, menjagaku senantiasa. Oh, indahnya saat bersamamu, selalu berada dekatmu setiap hari. Damai-Mu mengalir tak henti, menjagaku senantiasa. Oh, indahnya saat bersamamu, selalu berada dekatmu setiap hari. Oh, indahnya saat bersamamu, selalu berada dekatmu setiap hari. Oh, indahnya saat bersamamu, selalu berada dekatmu setiap hari. Pujian kami bagimu, hidup kami bagimu. Kami siap tinggi-tinggikan Engkau Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, dalam nama Yesus. Haleluya, amen. Dimanapun Bapak Ibu saudara saat ini beribadah, kita bersama tinggi-tinggikan nama Tuhan dengan segenap kekuatan kita, segenap hati kita. Tinggi-tinggikan, haleluya. Want to know so much more than I have. These words are from my heart. These words are
I have before. These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am before you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Lagi sekali sama-sama katakan, Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Disorak-sorai bulan bagi dia, King of majesty. Puji Tuhan, kiranya Tuhan sempurnakan persembahan kita pagi hari ini. Pujian-pujian kita bagi Dia. Dia Allah yang bertahta atas puji-pujian, bahkan atas kehidupan kita. Dia Allah yang selalu berdiri di kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Sekalipun kita melewati lembah kelam, lembah bayang maut, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Amin. Haleluya. Biar kebenaran firman Tuhan sebentar boleh menguatkan kehidupan kita, perbarui pengharapan kita dalam Dia, membuat kita semakin kuat, tenang, menjadi pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepadaku
kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Mari sama-sama angkat pujian ini dari awal. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, bersama-sama dengan kami. Thank you Jesus. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Oh, bersama kami. Tuhan yang benar, Dia Yesus, Dia Raja, tahan habis kasih setianya. Yesus akan meninggalkan kami. Pegang tangan kami Tuhan, berjalan bersama-Mu Yesus, berjalan bersama-Mu Tuhan. Oh, thank you Jesus. Kau Allah Immanuel, Kau ada bersama-sama dengan kami. Apapun itu kami hadapi, tantangan yang ada di depan kami percaya Tuhan, meski kami tak melihat apa yang ada di depan kami percaya Kau Allah bersama-sama dengan kami, mempersiapkan segala sesuatunya bagi kami, kehidupan kami, jaminan kami, masa depan kami. Oh Jesus, ku tak takut, ku tak gentar, bersama kami Kau Allah yang benar. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman, sama-sama katakan, Tuhan yang bersama saya. Sebut nama
namamu pribadi, sebut dengan iman bahwa Dia Allah yang meninggalkan engkau. Apapun kehidupanmu, percaya bahwa Tuhan adalah setia, nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan yang bersama Andre, berjalan bersama Andre, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama Andre. Tuhan yang bersama Andre, berjalan bersama Andre, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Kuat tanganmu Tuhan yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama. Tangan kuat Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Raja Mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Shalom, biarkanlah pada kesempatan ini setiap kita membawa hati kita kepada Tuhan, memberikan hati kita untuk dijamah, untuk mendengar suaranya, untuk mendapatkan perkataannya dan mendapatkan terang daripada firman-Nya. Biarkan anugerah Tuhan ini dicurahkan dalam batin kita. Mari kita berdoa sebentar. Bapa Surgawi, kami bawa hidup kami bawa hati kami kepadamu. Biarkanlah saat ini hati kami menerima perkataanmu, menerima terangmu, menerima apa yang menjadi keterdesakan hatimu. Dan biarkan hati kami ini bisa menangkapnya ya Tuhan. Karena itu urapi kami untuk mendengar, urapi hati kami, urapi telinga roh kami, sehingga kami bisa mendengar apa yang Kau maksudkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun kau berada, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang integritas. Integritas itu dimulai dari hati. Integritas itu selalu dimulai dari hati, bukan etika, bukan tahu aturan. Itu dari luar. Integritas itu dari dalam hati kita. Karena itu kita baca firman Tuhan dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Poin penting dari ayat ini adalah orang memandang kami sebagai hamba Kristus. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa orang memandang kami sebagai hamba Kristus? Apa yang mereka lihat? Apa yang mereka temukan? Perbedaan apa yang mereka rasakan? Dan itulah yang membuat mereka memandang hidup orang-orang yang sebagai hamba Kristus. Orang yang sebagai hamba Kristus itu adalah orang yang memandang janji Tuhan. Orang yang memandang panggilannya, yang menggenapi panggilannya, dan memandang upah yang kekal yang kelak Tuhan berikan.
Karena itu saudara, ketika hidup kita tidak lagi memandang janjinya, tidak lagi memandang panggilannya, tidak lagi memandang upah yang kekal yang akan Bapa berikan, maka orang mengalihkan pandangannya dan tidak lagi memandang hidup kita sebagai hamba Kristus. Hal ini poin yang penting sekali. Karena itu, biarlah setiap kita ditemukan oleh Tuhan sebagai orang-orang yang terus-menerus memandang janjinya, terus-menerus memandang panggilannya, terus-menerus memandang upah kekal yang akan diberikan Bapa kelak. Karena itu, itulah yang membedakan hamba Kristus dengan yang bukan. Poin yang kedua di dalam ayat ini adalah sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ada begitu banyak hamba Tuhan, tetapi mereka tidak dipercayakan rahasia Allah. Kenapa? Karena integritas itulah yang membuat Tuhan mempercayakan rahasianya, menaruhkan hatinya, menaruhkan kehendaknya, menaruhkan kebenaran demi kebenarannya. Saya menemukan ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan kebingungan mau khotbah apa. Mereka kebingungan mau menyampaikan firman Tuhan apa. Tetapi hamba-hamba Kristus akan selalu dari hatinya keluar kebenaran. Dari hatinya akan mengeluarkan kebenaran, dan kebenaran itu cirinya mencengangkan, membuat orang kenyang, membuat setiap orang tahu itulah perkataan Tuhan, terang Tuhan, kebenaran Tuhan dalam hidup orang yang memandang terus kepada janjinya, kepada panggilannya, dan kepada upah kekal. Itulah hamba Kristus. Dan poin yang ketiga, dari ayat ini adalah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian. Yang dituntut dari hamba-hamba Kristus adalah mereka ternyata dapat dipercayai. Ada 4 poin yang menjadi hal penting dipercayai oleh Tuhan. Ketika orang-orang memandang terus janjinya, memandang terus panggilannya, memandang terus upah kekal, maka 4 poin ini akan mengisi terus hatinya. Dan ini adalah membuat orang ini dapat dipercayai, yaitu tangga-tangga integritas di hadapan Tuhan. Ada 4 poin penting yang harus menjadi perhatian kita ketika kita hidup dalam integritas, hidup sebagai orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan maupun oleh manusia, yaitu dia punya integritas dalam hidupnya sendiri, punya integritas dalam keuangan, punya integritas dalam pernikahan, dan punya integritas dalam pengajaran. Keempat integritas ini, ketika satu aja lemah, satu aja diabaikan, maka ketiganya akan runtuh. Keempat, poin 4 integritas ini adalah poin yang membuat rumah itu berdiri tegak. Ini 4 ini juga yang membuat seseorang tuh bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan dan di hadapan banyak orang. Keempat poin penting ini yang membuat orang-orang bisa melihat bahwa dia adalah hamba Kristus. Ketika dia menjaga integritas hidupnya, dia menjaga integritas keuangannya, menjaga integritas dalam pernikahannya, dan menjaga integritas dalam pengajarannya. Apa yang dimaksud dengan integritas dalam hidupnya? Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan itu selaras dengan apa yang dikerjakan. Apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, dan apa yang ada dalam hatinya itu selaras. Tidak ada perbedaan, tidak ada di depan dan di belakang yang berbeda. Tidak juga lidahnya bercabang, tidak juga bermuka dua. Kenapa? Karena integritas. Ketika dia berkata A, maka dia tahu konsekuensinya. Ketika dia mengatakan B, dia tahu konsekuensinya, dan dia tidak akan berdalih, dia tidak akan mencari alasan. Kenapa? Karena dia memandang kepada
janjinya, memandang kepada panggilannya, memandang kepada upah kekal. Itulah integritas dimulai dari hati. Yang kedua, integritas di dalam keuangan. Ini adalah cerita yang sangat berbeda ketika dia punya integritas benar, tetapi keuangannya tidak benar. Maka integritas yang benar akan rusak oleh ketidakbenaran. Ketika seseorang membangun integritas hidupnya, maka keuangannya juga punya integritas. Keuangannya tidak akan pernah ada satu uang yang haram masuk ke dalamnya. Tidak ada uang yang masuk yang merusak uang yang dia punya. Dia akan menolak yang bukan haknya. Dia tidak akan mengambil apa yang bukan miliknya. Dia akan menjaga hartanya seperti menjaga integritasnya. Itulah integritas, menjaga hidupnya, menjaga keuangannya. Dia pun tidak akan selingkuh dalam keuangan. Dia kalau memberi keuangan, uangnya kepada orang lain, istrinya tahu. Atau istrinya memberi kepada orang lain, suaminya juga tahu. Tidak akan pernah ada yang disembunyikan. Istrinya dapat dipercayai dalam keuangan, suaminya juga dapat dipercayai dalam keuangan. Itulah integritas dalam keuangan. Poin yang ketiga adalah integritas dalam pernikahan. Pernikahan ada satu pondasi penting. Ketika dia punya integritas, ketika dia seorang diri, ketika dia berintegritas dalam keuangannya, tetapi dia tidak berintegritas dalam pernikahannya, maka dua integritas itu pun akan rusak, itu pun akan runtuh, itu pun akan retak. Karena itu ketika pernikahannya mulai goyang, maka semuanya akan goyang. Pernikahan harus dijaga. Ketika seorang naik menuju altar dan membawa calon istrinya menghadap kepada Tuhan dan menghadap kepada jemaat, lalu dia mengambil janji itu dalam pernikahannya, maka pernikahan itu akan mengikat. Apapun yang terjadi, pernikahan itu mengikat sampai kematian, memisahkan. Tidak akan pernah ada surat cerai. Sekalipun ada surat cerai, apa yang sudah disatukan Tuhan tidak akan dapat dipisahkan oleh manusia. Manusia mencari cara, manusia mencari alasan untuk memisahkan. Tetapi dengar baik-baik, orang yang takut akan Tuhan, dia akan menjaga integritas pernikahannya. Dia akan bersama dengan teman pewarisnya, mengakhiri hidupnya, menjalani hari-harinya, menyelesaikan panggilan Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tidak akan pernah merusak pernikahannya, hidupnya, penyembahannya, rumahnya, istrinya, anaknya, tanggung jawab di rumahnya dia jaga. Kenapa? Karena itulah integritas dalam pernikahan. Poin yang keempat adalah integritas dalam pengajaran. Ada banyak hamba Tuhan menjadi seorang marketing yang tidak bisa menolak, yang selalu berusaha untuk membuat nyaman orang lain, membuat nyaman dirinya supaya diundang lagi dan diundang lagi. Tetapi sebenarnya Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada seorang hamba Tuhan atau kepada sebuah gereja. Ketika seorang hamba Tuhan itu sudah bersilat lidah, tidak mengatakan apa yang Tuhan katakan, dia tidak bisa menjelaskan perkataannya. Dengan dia berusaha untuk membelokkan, untuk merapikan, untuk menyampaikannya dengan lembut atau sindir-sindir, maka lihat, integritas itu pun menjadi rusak. Atau dia seorang hamba Tuhan, ketika pengajarannya sudah mulai melenceng, pengajarannya tidak berintegritas, maka pengajarannya itu runtuh, maka semuanya akan runtuh. Sebagai hamba Tuhan, kekuatan terbesarnya bukan di khotbah, tetapi di hidupnya. Ketika pengajarannya tidak berintegritas, maka saudara, kehamba Tuhanannya bisa hilang.
Karena itu saudara, sebagai hamba Tuhan, takutlah akan Tuhan, menyampaikan apa yang Tuhan mau, menyampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Satu poin penting, hidup dalam integritas di hadapan Tuhan, itu yang membuat kita lebih mengutamakan hatinya, lebih mengutamakan perasaannya. Hidup di hadapan Tuhan sebagai seorang orang yang disebut sebagai hamba Kristus, dapat dipercayai, mempunyai integritas dalam hidupnya, dalam keuangannya, dalam pernikahannya, dan dalam pengajarannya. Anugerah Tuhan begitu besar pada hari-hari ini. Biarkan setiap kita membangun kembali apa yang sudah runtuh, membangun kembali apa yang sudah retak, membangun kembali apa yang sudah hilang. Saudara, tidak ada yang terlambat untuk membangun integritas. Yang ada adalah orang tidak menyadari, orang terlambat retaknya integritas. Integritas adalah poin penting di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menopang orang-orang yang hidupnya membangun integritas di hadapannya. Biarkanlah pada saat ini setiap kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Apapun masalah kita, biarkan Tuhan melihat integritas kita. Apapun yang kita alami saat ini, biarlah Tuhan melihat integritas kita. Apapun yang saat ini terasakan satu himpitan atau kesesakan, tapi saudara, lihatlah orang yang berintegritas sedikit beralasan. Orang yang berintegritas tidak akan komplain sana, tidak akan komplain sini. Dia tahu hidupnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan yang tidak akan pernah berhenti. Penyembahan yang terus-menerus mengeluarkan keharuman. Ketika dia dibawa naik, penyembahannya terus berjalan. Ketika dia dibawa turun, dia juga terus mengalami penyembahan-penyembahan yang mengharumkan di hadapan Tuhan. Ketika dia dibawa ke tempat yang subur, orang itu terus menyembah Tuhan. Ketika dibawa ke tempat yang kering, penyembahannya tidak padam, penyembahannya tidak bisa dipadamkan. Dia akan terus menyala, terus menyembah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia hidup karena integritasnya di hadapan Tuhan. Maka saudara, hiduplah dengan integritas. Maka Tuhan akan menopang hidupmu, Tuhan akan menopang keluargamu, Tuhan akan menopang perjalanan hidupmu di hadapannya. Tuhan memberkati saudara semua. God bless. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kehidupan kita senantiasa diberkati dalam ibadah-ibadah kita. Pujian penyembahan yang kita boleh naikkan bersama-sama meskipun secara online, biarlah kita mengikutinya dengan baik, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan yang bertata di atas pujian itu yang akan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kita semua. Firman-Nya juga yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya, biarlah akan menjadi berkat dalam pertumbuhan iman kita bersama-sama. Amin. Biarlah kita mau terus maju bertumbuh dalam Tuhan, karena anugerah-Nya selalu tercurah dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri ibadah kita saat hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh beribadah bersama-sama secara online, dan kami percaya Tuhan memberkati jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan terus akan menyertai setiap langkah hidup mereka. Pujian penyembahan dan juga firman Tuhan yang boleh sama-sama kami boleh terima, biar semuanya menjadi berkat dalam kerohanian kami. Kami terus boleh disegarkan, dikuatkan, dan kami terus boleh bertumbuh dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, memberkati seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Tuhan mengurapi hidup mereka, memberkati setiap apa yang mereka sudah lakukan, jerih payah mereka. Tuhan akan menggantikan dengan berlipat-lipat kali ganda. Terpujilah nama Tuhan. Demikian juga dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada, Engkau memberkati hidup mereka sepanjang minggu yang akan kami lalui bersama-sama. Kami percaya tangan Tuhan senantiasa terulur buat kehidupan kami. Anugerah-Mu terus akan membawa kehidupan kami tetap sehat, kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat tingkap-tingkap langit akan dibukakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lumbung-lumbung dari jemaat Tuhan, umat Tuhan diberkati dalam hidup mereka. Mereka terus akan dipelihara dengan tangan
tangan Tuhan yang ajaib. Apapun yang mereka boleh alami, kami percaya Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan iman hati mereka untuk senantiasa bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Anugerah-Mu Tuhan yang akan membawa pengharapan yang baru dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan terus akan pulihkan bangsa kami ini dari seluruh pandemi COVID ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu menyertai, kuasa-Mu yang akan menyembuhkan. Mujizat Tuhan akan senantiasa mengalir, memberkati seluruh umat Tuhan, memberkati seluruh gereja-gereja-Mu ya Bapa, dalam segala pergumulan, dalam segala apa yang mereka boleh kerjakan, semuanya ada di dalam tangan Tuhan yang akan senantiasa menuntun, memimpin hidup mereka dalam langkah-langkah kemenangan. Terpuji, terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan sebentar kami akan bersama-sama melakukan aktivitas kami, dan kami percaya Tuhan terus akan menyertai setiap langkah hidup mereka. Jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib, di dalam anugerah kasih karunia dan juga rencana Tuhan yang indah yang akan senantiasa mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, dan jemaat yang dikasih dan diberkati Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Biarlah kekuatan kesehatan yang baru, anugerah dan rahmat-Nya yang baru senantiasa tercurah dalam hidupmu, dan engkau senantiasa boleh menikmati kemurahan hati-Nya, menikmati anugerah-Nya, menikmati kemenangannya mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Anda sudah bergabung dalam ibadah ini, dan tetap setia untuk ibadah-ibadah berikutnya, dan pasti percaya ada rencana dan ada berkat-berkat Tuhan yang senantiasa spesial dalam setiap ibadah-ibadah yang kita ikuti. Amin. Tuhan Yesus memberkati.